Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Selamat pagi, salam Payung University. Kita berjumpa lagi. Ini jam 6.16 ya, 6.16 menit. Dan kali ini kita akan melanjutkan diskusi tentang masih seputar literasi, dan kita akan ngebahas tentang pembahasan kita tentang gerakan literasi. Masih dengan Bang Rahmatul Umah dan saya Dharma Setiawan. Pokoknya kita insya Allah konsisten lah. Habis subuh kita naik sepeda. Yang sial pagi ini sepedanya Bang Rahmat bocor. Lewat di berapa gang kena pakut gitu. Ada, kita jalan nggak apa-apa. Nanti kita cari tambal ban. Bang, kita lihat kota ini. Kita kan pernah ke Gramedia bareng ya di sini. Sekarang udah tutup, Bang. Iya, nggak lama dari kita. Iya, dan saya udah prediksi itu ya. Dan saya tuh udah prediksi bahwa dia akan tutup gitu. Bahkan dia tuh malah curhat. Kenapa ya di kota ini kok orang itu ya malah dia ngomong curhat, pemerintahnya juga nggak beli buku, kata dia gitu. Dia nggak beli buku. Ya nggak tahu lah, karena itu kan problemnya Gramedia, karena dia jualan kan gitu. Tapi sekali lagi itu juga jadi kritik kota pendidikan gitu. Kita ke Grafika ya, kita ke Grafika tapi nggak ketemu orangnya. Kita ke toko buku yang di sini yang isinya kitab-kitab itu, dan dia nggak mau rame, aneh dia kan. Ya gini-gini aja kata dia. Ya pokoknya dia dagang, mau laku nggak laku yang penting sholatnya rajin. Tapi bagus juga sih dia ngasih perspektif bahwa yang kita cari itu bukan duit gitu. Bahkan saya tawarin buka di Payungi, nggak perlu lah. Saya kalau malah makin rame makin nggak suka, kata dia. Ya kan? Ya kan? Orang itu kan tahu gitu. Kalau Payungi rame nggak? Rame, Pak. Loh, kalau rame malah nggak gitu. Pikir saya kan dia nanya rame nggak, terus dia mau gitu loh. Kalau rame nggak, kata dia. Malah aneh gitu orang gitu kan. Terus ya kita ke tempat Pak Sidik ya. Pak Sidik kan deket kampus dan laku, kalau dia laku dia. Tapi ya lakunya di kota metro tentu berbeda dengan kota lain, misal di Jawa dan sebagainya. Terus kemudian selain soal toko buku, kita melihat perguruan tinggi itu, karena saya juga dosen, mahasiswa kayaknya lebih senang beli bedak ya daripada beli buku. Jadi perbincangan mereka terhadap terutama ya terkait dengan literasi, kayaknya jarang deh ada bedah buku di kota ini yang rame isinya. Kampus-kampus itu juga sepi membahas buku. Yang dibahas ya Tukin kapan cair ya kan. Yang dibahas tuh tentang seremonial, kegiatan seremonial. Tidak ada yang benar-benar fokus bahwa saya ingin membahas buku terbaru ini dan ayo didiskusikan di grup-grup dosen. Ya sepi juga gitu. Nah, saya sama Bang Rahmat kan pernah bikin kelas menulis gitu. Gagal. Ya kan, responnya sedikit gitu. Kayaknya makanya kalau ada dosen-dosen maksa mahasiswa bedah buku atau kelas nulis itu kayaknya penting gitu. Jangan malah dipaksa di luar konteks pengetahuan gitu. Misal gitu, anak-anak mahasiswa disuruh bikin tugas makalah misal, dan itu makalahnya copy paste. Ya kan, itu juga problem gitu. Kalau kita bikin kelas menulis, yang kelas menulis itu meminta mereka untuk bisa bikin opini saja. Karena perjumpaan saya dengan Bang Rahmat tuh dulu dengan
melihat tulisan beliau, kalau nggak salah dulu di tahun 2000-an 8-9 itu saya perhatikan beliau sering nulis tentang pemilu. Kayaknya juga lagi S2 di Unila waktu itu ya. Iya. Dan waktu itu masih di KPU dan menulis tentang kepemiluan, tentang demokrasi. Ya, dan gaya tulisannya tuh Cak Nur banget lah. Saya lihat Cak Nur banget, dipengaruhi oleh Cak Nur. Ya apalagi HMI bicara tentang keislaman, keindonesiaan. Terus kemudian secara konteks bahasa saya mulai tertarik. Kayaknya saya harus belajar menulis kayak gitu. Nah, kemudian 2009 itu saya nulis juga di Lampung Pos. Waktu itu tulisan saya pertama tentang kegagalan politik Islam kalau nggak salah ya, atau kegagalan partai Islam deh, partai Islam apa ya, lupa saya. Nah dari situ kemudian nulis terus. Lama-lama kan saya penasaran, nyari saya. Bang Rahmat tuh saya cari. Ketemunya di mana ya ketemunya ya? Waktu itu masih di rumah sana. Iya, di kosan di kos kontrakan di Manunggal itu. Kemudian saya catur bareng, setelah terus catur sebentar gitu. Terus kemudian beliau datengin markas kami. Waktu itu tulisan saya udah banyak dan saya itu untuk memotivasi adik-adik itu ya setiap tulisan tak potong, tak tempelin di madingnya Payungi. Di Payungi di kami gitu. Tapi bagus juga, saya akhirnya punya tradisi untuk melahirkan penulis-penulis baru di junior-junior kayak Saiful Anwar. Dulu pernah nih dia nulis nih Tugu 2 miliar dulu di Lampung Pos. Saiful Anwar tuh pernah nulis ini. Atau si Eli Agustina. Terus kemudian ya termasuk Slamet Riyadi GML. Iya nulis dia, bisa dia kalau nulis di Lampung Pos sering dia. Gak tahu kalau sekarang, hanya beda tema dia sekarang kan. Tapi bagaimana kemudian tradisi menulis itu memang kita hadirkan benar-benar satu critical thinking bahwa kota ini butuh kritik, dan ini kan cara pendidikan learning by doing ya, daripada kemudian kita pamer-pameran IPK tapi kemudian setelah dites kemudian dia nggak baca buku, nggak bisa nulis gitu. Bahkan tidak ada jaminan apakah semua orang bisa nulis opini pendek itu. Tapi bagi saya daripada nulis makalah copy paste dari Google, mending nulis 2,5 halaman atau 3 halaman 700 kata, tapi kemudian itu menjadi sesuatu yang tumbuh terus. Dan kayaknya kalau orang keranjingan nulis tuh dia bisa ngomongin apa aja kayak. Dulu ada orang ngomong kamu tuh nulis apa berak gitu. Saya juga pernah idealis saya akan nulis satu tema tertentu gitu. Pulang dari Jogja saya nulis tuh tentang lingkungan hidup, terus saya konsisten. Lama-lama saya mikir kan dunia ini kita respon dengan cepat, apalagi sekarang digitalisasi seperti ini, kita bisa nulis apa aja atas buku yang apa saja yang buku yang kita baca. Nah, Bang Rahmat ini juga dulu 1 tahun tuh pernah bikin lapak baca di sini waktu masih ada pedagang rame di taman kota ini ya. Dan ini satu catatan penting bahwa menghidupkan lapak baca, menghidupkan rumah baca juga tidak mudah gitu. Nah, Bang, sebenarnya apa Bang problem mendasar kenapa gerakan literasi ini bisa dikatakan mengalami kegagalan, Bang? Atau mengalami patah tumbuh hilang dan berganti gitu? Kalau patah tumbuh hilang berganti masih enak ya. Dia memberikan optimisme yang baik. Tapi saya yakin ini juga tidak serta-merta ya. Bahwa ada akar yang tercerabut. Ada budaya yang kemudian hari ini berjarak dari titik awalnya. Seperti yang saya bilang, kita orang-orang yang hidup di Nusantara ini dulu itu punya tradisi kuat bercerita, punya tradisi kuat berdongeng ya, lisan ya. Kalau bahasa kawan-kawannya kan storytelling ya. Yeah. Nah, cerita-cerita itu kan mengandung kearifan, keluhuran, keadaban. Itu kita ambil pelajaran itu dari cerita-cerita. Makanya anak-anak kecil itu diajarkan itu soal sopan santun, soal norma itu dari cerita-cerita itu.
bagaimana tidak menjadi bawang merah, bawang putih, bawang merah ya, jangan jadi bawang merah gitu. Bukan soal bawang merah, bawang putihnya kan, soal itu hanya metafor aja, metafornya kan. Nah, kita mengambil nilai-nilai itu, nah itu terwariskan dalam terekam ya, warisan-warisan itu kan terekam dalam warisan cerita, itu terekam dalam memori kita. Kemudian kita tumbuh menjadi orang yang dewasa, dari anak-anak menjadi remaja menjadi dewasa, kemudian melakukan pencarian, proses melakukan pencarian. Nah di situ tumbuh literasi. Jadi saya memahami literasi dasar itu kan kita juga bisa salah paham ya, soal membaca dan menulis. Kita bisa menulis ABCD, menuliskan nama seolah-olah sudah selesai. Kita bisa membaca ini Ibu Budi, ya, bisa ini Wati kakak Budi dan seterusnya, itu udah selesai. Padahal sebenarnya menulis itu kan tidak hanya menuliskan, mereplikasi apa yang kemudian ditulis di papan tulis kemudian kita tulis di buku. Maka lanjutannya setelah menulis itu ada pelajaran mengarang di SD itu. Ada pelajaran mengarang bisa mengarang bebas, mengarang tematik gitu. Diarahkan oleh guru-guru SD, guru bahasa kita. Nah, apakah yang seperti ini masih dipopulerkan, masih terjadi, dongengnya masih terjadi? Artinya di rumah dia mendapatkan cerita dari orang tuanya, di sekolah dia mendapatkan pelajaran. Kan bisa jadi kalau saat dia mengarang itu, dulu memang sering tematik, yang kemudian saya sempat juga protes. Di sekolah berlibur ke kota gitu kan. Ya kami nggak pernah berlibur ke kota, bingung kan mau menggambarkan kota. Karena nyebrang laut. Iya. Jadi begitu saat liburan kita suruh bercerita soal liburan ke kota. Akhirnya kita diberikan kebebasan menulis apa yang kita tahu aja. Akhirnya atau itu pertanyaan di ini ya, pertanyaan di makalah itu ya, makalah. Dulu ada namanya apa? Ada majalah yang harus bukan majalah sih apa ya, kurikulum kita tuh suruh ngerjain, ada orang buku Erlangga. Nah pertanyaannya adalah apa pengalaman lu liburan ke kota gitu, LKS gitu. Nah LKS enggak, dulu nggak ada LKS. Nggak ada ya? Nggak ada LKS, jadi ngarang bebas aja nulis. Kalau kok pertanyaan dia pergi ke kota, ya kan ada yang berlibur ke rumah nenek, berlibur ke kota gitu. Kan ada nyanyian pada hari Minggu turut saya ke kota gitu. Oh iya, tersirat kayak gitu. naik delman istimewa, Duduk di muka gitu. di Sumeneb nggak ada delman. Iya kan Sumeneb sama Pulau Saya itu jauh ya. Jadi 12 jam gitu. Kalau Sumeneb ada? Iya ada beca gitu. Mana? Delman nggak ada juga, Delman nggak ada kayaknya. Jadi Pulau Abang ini kayak mana? Iya pulau terisolir, terluar, terpinggir, terisolir ya. Oh 3T itu ya? Iya 3T. Jadi kan Listrik masuk? di ibu kota kecamatan masuk, di pulau saya enggak. Jadi abang kalau belajar masih pakai lampu ubli itu? Lampu itu makanya setiap bangun pagi kan Hitam-hitam gini ya? arangan kan. Saya masih kayak gitu kan. Jadi anak di saya nggak mandi pagi masih ketawa kan. Jadi sampai sekarang sinyal juga kita harus ke pinggir pantai. Karena kan ngandelin tower yang dari ibu kota kecamatan kan. Dan rata-rata ada beberapa pulau yang sudah ada ya. Nah, saya melanjutkan tadi tradisi literasi ini, dan saya yakin ya bukan hanya karena kampung saya ini kampung yang terisolir, tertinggal, yang jauh lah dari peradaban kota ya. Tapi kaya dengan tutur, kaya dengan ini ya, dengan tradisi-tradisi cerita itu. Tradisi lisan. Dan buku juga tetap masuk ya walaupun sangat terbatas. Makanya kalau kita udah suka buku, ketemu buku kayak orang-orang desa melihat mobil, melihat pesawat mungkin ya. Karena itu saya rasakan begitu saya keluar ke Jogja nemu buku gitu ya. Ya akhirnya lupa, nggak beli makanan, nggak beli baju kan. Nah menurut saya tradisi dulu itu, apalagi sekarang kan udah ada saingannya buku ini. Dulu yang nggak ada saingan, itu mulai terkikis, kebiasaan mulai terkikis. Kita salah mengartikan bahwa kompetensi dasar membaca dan menulis itu selesai
dengan kita bisa baca, bisa tulis. Nggak kita lanjutkan. Mestinya kan kita ngajarin anak kita ya, udah bisa baca nih, kita sodorin dong dia buku-buku cerita. Itu habit itu harus terbangun dari awal. Maka kalau kita mempertanyakan gimana ya masyarakat kita, nggak usah jauh-jauh membayangkan masyarakat kita ini akan gemar membaca. Kita tengok orang yang akrab dengan dunia pendidikan, langsung aja ke kampus, langsung ke sekolah gitu. Yang akrab dengan tradisi-tradisi itu ya. Kalau di kampus saja peminat ruang perpustakaan itu sepi, kecil, ya, gimana di kota gitu. Yang masyarakatnya nggak semuanya punya kesempatan belajar di kampus ya. Nah, menurut saya pertama akarnya itu bisa jadi akarnya dari rumah kita, dari tradisi yang tidak lagi kita jaga. Tradisi berdongeng itu. Kedua, ya kebijakan secara eksternal ya. Kalau itu kan persoalan internal kita secara pribadi, secara personal kita punya problem itu. Kedua, pemerintah juga tidak bisa mengintervensi setiap pribadi itu untuk gemar membaca. Jadi walaupun umpamanya ada gerakan literasi nasional, ada gerakan literasi daerah, gerakan literasi sekolah gitu. Saya lihat pemerintah kayak kebingungan gitu memasyarakatkan budaya baca ini ya. Kominfo ngeblokir apa-apa gitu. Tapi nggak ada solusi. Kalau kita bilang baca ini, terus kita baca apa gitu. Buku tidak laku, terus yang laku apa gitu. Nah, mestinya kan ada kebijakan prioritas. Ya mau nggak mau kan kalau aturan itu kan harus dipaksakan terlebih dahulu. Kalau memang bangsa ini bergerak, kenapa dia bisa memaksa kita untuk tunduk pada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan kita? Kenapa kita tidak dipaksa, warga kita itu dipaksa untuk suka buku umpamanya? Kan mau nggak mau, kemudian hari ini kita konsumsi konsumsi beberapa obat beberapa makanan lah ya, yang punya zat kimia gitu. Dibuat ketergantungan minyak, kita harus dipaksa pakai sawit. Dulu kita punya tradisi pakai minyak kelapa, kan berganti. Dulu kita nggak biasa menggunakan pupuk, kemudian kita dipaksa oleh negara pakai pupuk kimia itu. Nah, kalau negara bisa memaksakan hal-hal negatif seperti itu, kenapa tidak bisa memaksa hal-hal positif? Kenapa tidak bisa memaksa hal-hal positif? Kan jadi problem itu. Nah, menurut saya ini juga harus diintervensi, baik di tingkat daerah dengan kewenangan otonomi maupun di tingkat nasional. Jangan buat program-program aja dong, paksa dong. Itu kayak maksudnya Abang ngasih insentif. Apa? Ngasih insentif terhadap para pegiat itu. Enggak mesti kayak gitu. Ya, makanya kan mereka punya gerakan literasi sekolah nih. Oke. Gerakan literasi sekolah. Ada dana desa, ya kan? Kalau yang kabupaten ya. Atau kelurahan buat kebijakan beli buku. Ya, alokasinya 30% harus wajib dialokasikan untuk perpustakaan desa. Dan diawasin. Itu, jadi dipaksa aparat daerah dipaksa gitu. Ya, kita punya gerakan literasi sekolah, dipaksa baca 30 menit. Saya ini kan pernah jadi juri lomba sekolah-sekolah. Ya, buku gitu-gitu aja nggak menarik gitu. Kita kemudian baca berapa menit gitu ya. Sekarang ada program baca Quran berapa menit. Ya kan lepas semua tuh. Ya menurut saya kan kalau ada gerakan literasi sekolah, penuhin kebutuhannya. Sekarang kita tanya pemerintah, kelayakan perpustakaan masing-masing sekolah. Datang kita ke sekolah, taruh di mana tuh perpustakaannya? Taruh dong bagian depan dengan ruang yang kelas representatif. Kan ada standar. Perpustakaan nasional itu buat peraturan Kementerian Pendidikan Dasar itu buat peraturan berapa idealnya luas perpustakaan itu. Atau kita kekurangan pustakawan. Kita juga kekurangan pustakawan. Yang bagus pustakawan itu kan pustakawati itu ya. Mbak Lukti ya. Kita juga kurang itu. Atau kreatif dia.
penghargaan terhadap pustakawan itu, kita punya pustakawan, kemudian mereka beralih pekerjaan. Oh ya, di kampus saya juga gitu tuh. Iya, mereka berhenti kan jadi pustakawan karena soal karir kan, Ya. ketidakjelasan karir. Nah, kalau kita udah ngomong kayak gini kan ini pesan negara. Ini soal political will-nya negara kan. Saya membayangkan gini bang, pemerintah itu langganan koran kan. Di dinas-dinas dia mungkin sebulan bisa habis 1 juta, mungkin bisa jadi tuh karena bermacam-macam koran. Ada yang cetaknya cuma seminggu 2 kali, ada yang kayak Lampuas sama Tribun tuh bisa cetak tiap hari gitu. Tapi tidak ada insentif. Ya saya bilang insentif tadi tuh, misal nih wali kota atau ya tidak hanya wali kota ya, pemerintah atau kemudian sekolah sering tuh bikin lomba-lomba, ya kan? Yang lomba lari hadiahnya ini gitu kan, yang lomba nyanyi hadiahnya ini, makanya kemudian yang nyanyi juga banyak, festival musik, festival ini gitu. Saya membayangkan kita tuh kerjasama aja sama Lampos itu, Pemda ini. Sehari dia cari orang yang bisa nulis, orang metro ya, setiap anak metro yang bisa nulis, entah dia cerpen, entah dia puisi, entah dia opini, dihargai, dihargai, dirangsang. Oke, ini anak metro nulis cerpen di Lampung Pos, kita kasih 800.000. Murah loh bang, ngeluarin 500.000 tuh bang sehari loh. Hitung aja kalau selama 30 hari dia hanya ngeluarin duit 15 juta. Daripada dinas-dinas itu langganan-langganan, kemudian ya macam-macam, sekolah langganan, dinas ini langganan, macam-macam koran gitu. Nah insentif ini merangsang bagaimana wali kota itu juga peduli pada penulis kota ini. Otomatis kalau orang nulis itu pasti baca bang. Iya. Nggak mungkin orang nulis nggak baca buku. Jadi cara merangsang bagaimana kemudian orang nulis itu seksi, dia juga kirim tuh. Nanti kalau ini radar cemburu, radar dikasih ini opini, ya kan? Pokoknya radar disiapin duit, taruhlah 1 juta, 500 untuk radar, 500 untuk penulis, misalkan gitu. Berarti kan kontrak dalam 1 bulan dia dapat 15 juta, ini lumayan itu. Bangga kok. Dia ininya Dalam rangka koran. kan gini, isu kota literasi itu, kabupaten literasi kan juga bukan hanya metro. Lampung Barat itu kan juga isunya isu literasi gitu. Tapi apakah itu kemudian benar-benar substansi dikerjakan? Terus kemudian kalau Lampung Barat, Parosil itu dia naruh buku-buku di tempat umum bang, di kafe-kafe. Kalau kita ke Lampung Barat ada itu buku-buku yang memang diminta oleh Parosil, Bupati itu untuk bisa dibaca gitu. Ya sama seperti gagasan Bang Rahmat tentang ruang tunggu bank, ruang tunggu MPP, ada bukunya, itu penting juga. Tapi nggak cukup hanya sekedar gimmick. Orang baca buku kayak Aprian kemana tuh kritik juga bahwa membaca itu bukan festivalisasi. Baca itu satu fase keheningan gitu kan, bahkan kesendirian gitu. Tapi kalau soal nulis itu adalah hasil dari orang membaca. Nah, ketika orang mengatakan nulis, ya coba aja konsisten nggak dia nulis di Facebook berapa 8 paragraf misalkan. Dulu saya menulis itu pakai laptop. Tahun-tahun 2009 saya pakai laptop. Kamu pakai HP ya? Nggak pakai HP. Jadi kalau saya sore jam 5 itu saya mencoba nulis. Saya habis asar lah saya nulis terus tiap hari dulu. Tulisan apa aja itu dulu. Ada yang terbit di koran, ada yang enggak, itu biasa lah. Bahkan kalau sudah dulu masih di UGM saya kemana-mana tuh, bisa ke Republika, ya cuman Kompas aja saya nggak gol-gol itu. Republika tuh lumayan ya, ada itu cari duitnya dari situ ya 500.000, Solo Post tuh 250.000 ya kan kayak gitu. Media Indonesia tuh 250.000 saya masih ingat. Nah Lampung Post ini nggak tahu honornya sekarang berapa. Terakhir saya dulu juga nggak mikirin honor, nggak dikasih kan. Nah maksud saya ayo dong pemerintah ini bukan hanya metro, kabupaten-kabupaten ini berlomba-lomba untuk membantu koran-koran ini juga jangan mengalami senjakala. Republika sekarang katanya cetaknya tutup loh. Tutup ya. Berakhir tahun. Iya maksud saya daripada nanti ini koran-koran pada tutup, ini kan kasihan. Dan nggak ini budayakan tepat lah. Jadi orang tuh pengen nyari tulisannya. Saya masih ingat dulu ada tukang koran yang di situ. Kalau tulisan saya keluar, tolong disisain 1
Nah, ya udah WA-an itu, udah bukan WA dulu ya, SMS. Maka dia akan, atau saya nyari lah langsung ke sini saya ambil gitu. Karena dulu bangga banget ya, kalau tulisan kita keluar tuh bangga tuh dalam arti ya kita diapresiasi gitu. Iya. Nah, kita kan udah melewati fase itu, tapi fase itu juga mesti dialami juga oleh generasi hari ini. Bahwa mereka nulis dihargai oleh wali kotanya gitu. Sama halnya saya sebagai dosen, saya kalau ada mahasiswa SI yang nulis, saya katakan lagi, saya kasih 200 kalau dia. Ya kan? Tapi ya ini lagi-lagi kan ini jadikanlah ini sebagai sayembara. Pram itu dulu menolak kata sport itu diganti olahraga, Bang.